Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Mami Cila. Kali ini aku akan kasih tips dan trik ke kalian gimana sih caranya kirim barang dalam jumlah berat, dalam jumlah banyak, ataupun barang-barang yang bervolume seperti TV, seperti kaca, standing mirror, seperti rak-rak bunga yang bervolume lah ya, yang berdimensi, dengan ongkos kirim yang murah ya. Dan sekaligus gimana cara perhitungannya. Yuk ikutin terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja ya. Jadi sebelum kita kirim paketnya, kita harus tahu dulu nih, paket ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu paket dengan berat sesungguhnya atau berat aktual ya. Kalau ditimbang 3 kilo ya 3 kilo yang kita bayar. Nah, yang kedua itu adalah paket dengan berat berdimensi atau bervolume. Itu adalah paket-paket yang memakan tempat ya. Misalnya kayak kita ngirim TV, kita kirim standing mirror atau rak bunga atau lemari gitu, itu kan makan tempat dan itu jelas nggak dihitung, nggak ditimbang gitu ya. Dia perhitungannya secara rumus gitu, perhitungan volume gitu ya guys ya. Langsung aja kita ke contoh ya, kita timbang dulu nih gimana. Abis itu kalau kita udah tahu beratnya berapa kilo, baru nanti aku kasih tahu ngirimnya gimana dan pakai apa biar ongkirnya murah. Oke ya guys, kita mau nimbang dulu nih untuk yang berat aktual ya, atau yang berat sesungguhnya. Nih, pertama kita misalnya mau kirim baju gitu ya. Nah, kita mau kirim baju dalam jumlah yang banyak banget. Bismillah. Aduh. Tuh, aduh. Nah, misalnya itu beratnya berapa? 5,4 ya. 5,4 berarti dia udah masuk ke 6 kilo ya. Karena kalau ekspedisi JNE, JNT dan sebagainya itu per kilonya dia maksimal 1,3 kilo. Jadi kalau di atas 3 ons ya, dia masuknya ke dibulatkan ya. Jadi kalau 5,4 dibulatkan jadi 6 kilo. Ini misalnya kayak gini ya, kita tambah lagi nih misalnya nih. Tuh kita tambah lagi jadi sekarang 7,4 ya. Jadi masuknya adalah 8 kilo. Karena 7,4 dibulatkan jadi 8 kilo. Oke ya guys, barusan kita timbang itu beratnya adalah 7,4 kg. Jadi dibulatkan menjadi 8 kg tarifnya. Nah, gimana kalau kita jualan di Shopee atau Tokped? Itu tekor dong ya ongkirnya. Nah, kalau kita pakai tarif ongkir yang reguler biasa, JNE reguler kan per kilo 10.000 ya. Kalau kita kirim 8 kilo berarti 80.000 dong, tekor di ongkir. Itu nggak mungkin. Atau JNT apalagi yang per kilonya itu 15.000 gitu. Kali 8 kilo itu udah berapa jatuhnya. Jadi aku mau kasih tips ke kalian. Misalkan kalian kirim barang dalam jumlah beratnya banyak kayak barusan kita timbang ini ya, 7,4 yang dibulatkan menjadi 8 kilo perhitungannya. Kalian menggunakan JTR. JTR itu apa sih? JTR itu adalah JNE Tracking ya. Jadi ini adalah fasilitas pengiriman dari JNE ya, yang perhitungannya itu per 10 kilo. Jadi kita nggak tekor gitu. Jadi misalnya kalian kirim nih 7,5, jadi maksudnya 8 kilo. Itu perhitungan per kilonya hanya Rp4.000 aja. Jauh kan ya dari yang tarif reguler biasa. Jadi berapa? 8.000 kali 8 kilo kali 4.000 ya. Kita hitung bersama-sama. 8.000 kali 8 kilo kali 4.000. Nah, hasilnya adalah 32.000 ya. Bayangkan kalau kalian harus kirim dengan ongkir 80.000, itu pasti habis.
boncos untungnya ada ya, nggak jadi untung, jadinya buntung. Jadi kita harus pintar-pintar memilih tarif ongkos kirim ya. Kalian harus aktifin tuh di Shopee-nya ya, yang JNE tracking. Nah, kalau misalnya kalian mau tarif yang lebih murah lagi ya, yang barusan kita timbang itu kan 7,4 ya, kita bulatkan jadi 8 kilo, itu kalian kirimnya via kargo ya. Nah, gimana nih Kak kalau pembeli kita ada di Shopee? Nah, itu sebaiknya kalian infokan dulu ya di info toko, bahwa infokan dulu untuk ongkir ya. Silahkan tanyakan untuk ongkir gitu. Misalnya pembeli kalian ada di Bandung, di Jakarta, atau di mana, boleh tanya dulu ke kalian, baru nanti kalian update ongkirnya. Nah, si pelanggan kalian itu boleh check out setelah kalian update ongkirnya gitu. Itu lebih murah banget, seperti Indah Kargo dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan di Shopee itu kan nggak ada ya layanan kargo itu. Nah, kalian tuh bisa kayak gini misalnya ini ya. Ini jualan standing mirror gitu. Secara hitung-hitungan gitu, kalau ini tuh kalau dihitung volume, dia itu bisa masuk ke 20 kilo gitu misalnya nih. Nah, sedangkan kalau kita kirim pakai JTR itu lebih mahal gitu. Tetap jatuhnya tetap mahal. Nah, kalian inisiatif untuk kirim pakai kargo. Nah, itu caranya kalian infokan ke customer kalian untuk check out lagi ongkirnya aja gitu. Misalnya barangnya dia udah check out ya, silahkan check out juga ongkirnya. Jadi ongkir dia suruh check out, nggak apa-apa pakai JNE juga. Jadi nanti JNE kalian kirimin resinya aja, yang 10.000 doang ini ya kan ya, dikirim resinya doang. Nah, itu uangnya yang dia check out itu kalian kirimin via kargo gitu. Tahu nggak sih? Paham nggak? Jadi di Shopee itu cuma bayangan aja gitu loh. Jadi ada dua etalase yang akan dia check out. Yang pertama barangnya, yang kedua dia check out ongkirnya aja. Misalkan ongkir senilai 200.000, karena di situ nggak ada kargo, dia nggak mungkin 200 ya, itu kemahalan. Misalnya ongkirnya tuh 50.000 gitu. Yang kedua ini ongkirnya aja 50.000 gitu ya. Pakai JNE nggak apa-apa, karena di situ kan nggak ada kargo. Nah, sebenarnya kalian kirim paketnya ini via kargo, yang dia udah check out di Shopee ini tetap kalian kirim, tapi cuman kayak nota aja kayak gitu, biar si resi itu jalan. Nih, ini misal ya, contoh ya guys ya. Misalnya aku mau kirim ini kursi ya, aku mau hitung dulu volumenya gitu, karena ini kursi kan lumayan memakan tempat ya, nggak mungkin kita timbang. Nah, kita hitung dulu panjangnya. Panjangnya ada di 27 cm. Catat dulu ya, 27 cm. Nah, lebarnya ada di 27 cm juga. 27 cm juga. Kemudian tingginya ini 30, terus tingginya ada di 40 cm. Ya, betul, 40 cm. Rumusnya adalah ya, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000. Ya, bisa dibagi 4.000, bisa dibagi 6.000, tergantung itu tarifnya, tarif udara, tarif darat apa tarif laut. Kalau tarif darat itu lebih murah ya. Kita hitung bersama-sama ya. 27 dikali lebarnya 27 ya, 27 cm dikali lebarnya tadi 27 cm juga, dikali tingginya 40 cm sama dengan 29.000 nih, 29.160 ya. Kita bagi sama 6.000 ya. Kita bagi sama 6.000 karena tarif darat yang lebih murah gitu. 6.000. Hasilnya adalah 4,86 kilo aja ya.
4,86 kilo ini dikali ya tarif kargo. Kalau di kota aku itu adanya Indah Kargo. Kalian bisa riset ya, kalian bisa cari-cari di daerah kalian itu kira-kira adanya pakai kargo apa gitu. Kalau di aku adanya Indah Kargo, itu kali misalnya aku mau kirim ke Bandung ya, 4,86 kilo ini kalau dibulatin kan jadi 5 kilo dikali tarifnya Rp3.600. Rp3.600 sama dengan Rp18.000 aja ongkirnya. Tuh, lebih murah kan ya? Makanya kalian kalau jual misalnya kursi atau standing mirror atau rak bunga, itu kalian harus dihitung dulu kayak aku tadi ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Panjang kali lebar kali tinggi, terus dibagi 4.000 ya. Tergantung pakai jalur mana. Kalau jauh berarti harus jalur udara dong ya gitu. Itu dibagi 4.000. Kalau misalkan jalur darat berarti lebih murah, dibagi 6.000 gitu. Itu jatuhnya berapa dikali berapa masing-masing ongkirnya. Kalian bisa riset tuh ya, cari-cari kargo yang termurah di kota kalian. Nah, ini aku dapat ya, untuk kirim satu kursi ini hanya dibutuhin ongkir Rp18.000 aja ya. Itu caranya. Kalian info ke toko bawah, silakan tanyakan ongkir terlebih dahulu gitu ya guys ya. Silakan tanyakan ongkir terlebih dahulu gitu. Nanti kalau udah dia tanya, kalian udah menghitung ongkirnya ke kota dia ya, ke kota customer, baru kalian update lagi barang beserta ongkir gitu. Atau kalian bisa pisahin tuh, misalnya ongkir ke Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa, Jawa Barat berapa. Jadi biar customer kalian tuh check outnya 2 barang sama ongkirnya gitu ya guys ya. Yang JTR tadi udah paham juga ya, yang JTR itu ya. Jadi itu ongkirnya per kilo hanya Rp4.000 aja gitu. Jadi kalau yang berat-berat mendingan jangan pakai yang JNRX, JNT itu jangan. Kalian bisa cekol ya. Pakainya apa? JTR atau kargo. Dan kalian masukin di pengaturan Shopee-nya harus bener beratnya. Kalau kalian nggak mau bangkrut ya, kalau kalian nggak mau tekor di ongkir, kalian harus masukin yang bener. Misalkan 4 kilo ya 4 kilo, 5 kilo ya 5 kilo gitu. Sorry noise kucing gue lagi lewat. Oke guys, gitu aja, paham ya? Semoga kalian paham. Kalau nggak paham silahkan kalian tanyain aja di kolom komentar, pasti insya Allah bakalan aku jawab. Silahkan kasih kritik dan saran, kira-kira next aku bakalan bahas konten apa yang kalian belum tahu ya. Thanks for watching. Jangan lupa ya follow IG aku juga @alfiasafety dan @momicila ya. Thanks for watching. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.